Ayo bang. Oke, ini sudah mulai? Sudah dong. Oke. Halo bro dan sis, ketemu lagi dengan Saya Tole dan saya Koto. Kami dari Podcast. apa namanya bang? Belum ada. Tetep ya. Belum ada nama. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran, setelah puasa kita menemukan nama yang cocok, nama yang oke. Itu kalau masih ada loh ya podcastnya. Dan kita berharap penontonnya tambah, pendengarnya tambah banyak. Siapa tahu. Siapa tahu kan. Tiba-tiba kita hilang. Gimana bang? Gimana nih? Puasa. Iya nih, alhamdulillah. Ini sudah hari keberapa ya gitu ya? Jangan nih, disebut. Ini malam-malam gini tuh hal yang paling dinikmati pas bulan puasa nih, sambil ngerokok nih. Ini seru banget. Mumpung habis tarawih, kita ini ya lebih aman ya kalau yang sebelumnya kita pas puasa mas. Jadi ya bisa sambil kurang bergairah, lelah ternyata emang. Terus kalau pas puasa gitu beraktivitas agak berat tuh ini, inget gak bikin file hilang gitu loh. Itu pengalaman buruk itu. Itu 25 menit kita sia-sia. Ini jangan sampai tahu Pak produser kita ya. Makanya ini cari aman kita malam-malam lah ngobrol ya. Jadi kalau salah ulang lagi. Jadi kalau nggak lucu kesalahannya adalah file yang hilang. Iya. Kalau nggak seru ya salahnya di file yang hilang. Filenya hilang. Padahal yang tadi seru sekali. Kuncinya itulah pokoknya. Salahkan file hilang. Ayolah bagi pengalaman bro dan sis soal podcast yang seperti apa sih enaknya, atau yang berminat membantu kita ya, mengirimkan mikrofon. Kita nggak pinjam lagi ya. Ini masih pinjam. Kalau ada yang mau, ada yang mendengarkan, pas di bagian ini ya. Ini penting ya, menit kedua ini. Soal apa? Permohonan donasi, sumbangan, mengemis. Mungkin kita bisa apa namanya, buka donasi juga bang. Di Kami Bisa. Astagfirullah. Iya. Kayaknya perlu bantulah dua orang ini. Kami bisa ya. Cita-citanya. Di Kami Bisa. Aduh. Ini mic-nya menggigit nih mas. Nyetrum, agak menyetrum nih. Kumis saya nih yang setrum nih. Astaga. Gimana bang? Oke, ini untung bulan puasa nih mas. Itu mungkin ini tadi minum belum dilap bang. Jadi kan listrik itu loh. Bisa jadi mas. Itu masalahnya berulang-ulang nih mas. Harus dekat mulut lagi. Untung sudah malam. Tadi puasa gimana bang? Wah, ya panas mas, masih panas. Kondisi Jogja yang masih panas. Saya kira juga di beberapa di kota lain juga mungkin kondisinya sama ya. Jadi tetap semangat teman-teman berpuasa, lancar. Jangan lupa yang mengaji dan segala macam ya, menyelesaikan 30 juz. Sama ini Mas udah selesai ya? Sama juz. Ini belum bang. Tadarus. Sekarang belum. Kalau dulu tuh kecil ya, khatam beberapa kali lah. Oh ya. Dulu. Sama ini buku catatan Ramadan bang. Itu gimana ceritanya tuh mas? Ada cerita seru nggak soal catatan Ramadan? Ini sih duplikat tanda tangannya ini ustadznya. Iya, kita itu pertama kali ini sih belajar apa namanya? Berbohong. Memalsukan sesuatu. Iya. Sampai akhirnya nanti dokumen negara ya. Ini kebiasaannya dimulai dari masa kecil. Ya ada hal apa bang masa kecil itu bang? Iya. Karena kalau puasa kalau nggak diisi kan yang aneh juga. Kita juga kayak risih juga. Padahal kita tahu teman-teman kita juga nggak datang kan. Nggak tarawih dia. Kan padahal ibadah kan ini ya, katanya nggak perlu di dipamer-pamerkan ya. Iya. Tapi ya ada tugas mas. Itu kenapa tuh ya? Ceramah. Tapi itu seru juga ya jadi ustadz waktu itu ya. Dikelilingi anak-anak. Itu dulu kayak gitu juga bang. Pas masa-masamu SD kayak gitu. Iya, saya sampai SMP. Oh iya. Gitu. Aku lupa sih ya. SD SMP itu masih ngisi buku. Yang paling seru itu adalah mas gini, ketika saya yang ceramah. Masa pernah? Pernah dong. Itu
antara malu dan bangga itu loh menandatangani sendiri kan buku. Itu pas ini SD atau SMP itu? Kayaknya itu SD kayaknya. Oh iya. Ya dai cilik lah gitu Mas. Ya sekali 2 kali dacil gitu. Lah, sekali 2 kali gitu diajak. Untuk ya kan biasanya di masjid kan juga mereka juga mencari bibit-bibit baru gitu ya. Ingat nggak waktu itu apa ceramahnya Bang? Saya ingatnya ini yang saya bacakan ketika itu puisi Mas, puisi Toto Subakto Baktiar. Oh nggak tahu. Bumimu telah bergetar, Asik. saatnya telah tiba. Wah kayak gitulah. Aku juga lupa sekarang. Nah, Itu dapat dari bait puisi itu kemudian ditafsirkan ke mana gitu. Gitu Mas. Tuh ya saya pernah sekali 2 kali sih, dan itu juga karena di masjid sendiri gitu. Karena apa biasanya ada ngambil 1-2 anak kayak gitu untuk melatih aja. Oh untuk melatih ini ya apa mental mungkin ya keberaniannya ya. Nanti biasanya didampingi juga. Tapi kan tetap nama saya harus ditulis di situ. Tanda tangan sendiri ya. Tapi kadang-kadang yang menyebalkan juga ada ini Mas. Teman-teman ini kita tahu dia nggak ke masjid nih. Tapi nanti malam itu dia ininya masjid yang dia tulis tuh masjid di mana gitu, di tempat lain gitu, seolah-olah dia baru habis tarawih di situ, tarawih gitu. Keliling gitu ya. Padahal kampung kami kan kampung memanjang, tahu dia nggak mungkin ke sana gitu. Itu gurunya juga sebenarnya tahu sih kayaknya. Tahu. Yang penting kan terisi sebenarnya kan lebih ke situ ya. Iya. Maksudnya dia kan sebenarnya kita mengisi ya. Cuma ketika itu menjadi tugas ya kita kan berusaha untuk ini ya berusaha lebih baiknya bagaimana pun caranya harus terpenuhi, dan dengan cara yang kadang-kadang ya menjadi sangat curang kita gitu, memasukkan tanda tangan atau menitip ke teman. Itu sih yang paling sering aku lakukan tuh itu sih, nitip ke teman. Iya, itu seperti anak IPS kalau dulu di SMA itu Mas. Suka menitip catatan. Terus ada apa lagi Bang dulu puasa kecilanmu itu? Aku puasa pertama itu ini Mas, kelas yang full yang ini ya. Jadi puasa pertamaku langsung itu ya kayaknya kelas 3 SD. Begitu aku puasa pertama itu langsung full 30 hari. 30 hari ya. Kalau 30 hari sih full, pokoknya full gitu. Jadi dari pertama puasa rasanya sayang sampai full gitu. Sebelumnya kayaknya mungkin saya masih puasa setengah hari ya. Jadi nggak berasa gitu. Dan ada kenangan yang paling berkesan Mas. Saya tuh kan gini, tiap bangun pagi waktu kecil nih, saya selalu buang air besar. Tiap kali bangun pagi saya harus buang air besar. Nah, itu sahur pertama itu hujan deras. Nah, kami kan nggak ada WC Mas. Saya tinggal di sungai. Di sungai. Nah, karena memang kami kan tinggal di tempat terpencil gitu waktu itu. Saya ke sungai itu terlalu jauh dari rumah sebenarnya sih, tapi jalannya menurun, kan licin. Tapi saya harus buang air, itu masalahnya. Nah, masih gerimis. Nah, saya harus bergelantungan dan tergelincir pas lagi buang air dan tergelincir, dan pas pegangan saya pegang kawat. Nah, ini bekasnya masih ada nih Mas. Iya. Mas, ini bekasnya di sini. Memanjang di sini. Wah, itu robek tanganku. Itu jadi, kawat di mana itu? Kan saya tinggal di ladang ya. Jadi ladangnya di pagar pakai kawat gitu, sebagian besarnya. Saya pas pegangan itu di kawatnya, jadi nyangkut di kawatnya itu. Jadi itu puasa pertama dan paling berkesan jadinya gitu. Itu tangan nyangkut di kawat terus di celana enggak? Udah lupa lupa lah, ceboknya lupa mungkin ya. Terus ada lagi Mas pengalaman yang buruk lagi nih. Waktu SMP ya saya itu. SMP pas itu mau ujian. Mau ujian akhir gitu. Kelas 3 ya berarti. Enggak tahu, pokoknya ujian akhir kelas 3 gitu. Sumur masjid kami itu lagi direnovasi. Nah, renovasi jadi di bawahnya tuh ada masih ada sisa bisa berdiri di situ loh. Dia kan di dikasih di semen itu loh Mas. Nah, jadi kan belum dibongkar. Itu bakar besar di situ. Rencana paginya bukan air besar. Rencananya adalah menunggu jamaah pertama yang mau wuduk. Kami kan belum pakai keran. Nggak pakai keran. Jadi air sumur pakai timba. Pakai timba. Nah, rencananya yang akan saya lakukan pertama adalah turun ke bawah. Saya menahan kalau ada embernya yang masuk akan ditahan. Nah, niat pertamanya begitu.
Nah, karena saya tahu sebelumnya saya sudah sering meloncat ke bawah sana, dari atas ke bawah, ke papan yang di bawah itu. Jadi tidak perlu pakai cahaya pembantu apa-apa gitu. Saya meloncat ke bawah dan saya nyangkut, jatuh, tergelincir dan nyangkut. Itu saya tidak bisa bernapas, kayaknya ada sekitar 5 sampai 10 menit kayaknya, Mas. Nyemplung ke sumur itu, ke air. Dan menggantung. Jadi jatuh, tergelincir dan pas dada itu yang kena di papan itu, di sudut papannya, dan saya nggak bisa napas, Mas. Terus ada menit, yang tahu tapi Bang? Teman-teman saya ada, kan kami 3 orang, yang lain kan mau nanti berpencar kan, mau ngerjain orang kan dia, jadi mau berpencar, jadi mereka nggak tahu kalau saya mengalami tragedi yang buruk gitu loh. Cuma saya masih antara sadar dan tidak, ujung tangan saya masih pegang celah-celah papannya gitu loh. Tapi saya sudah benar-benar tidak bernapas karena apa ya, pukulan di dada tuh kencang banget kayaknya. Karena kan jatuh kan meloncat, langsung kehantam ya. Meloncat pakai tekanan kan. Jadi buk gitu kayaknya. Semua orang ketawa. Saya diam. Sempat ujung jari nyangkut gitu, Mas. Itu seharian saya ini, Mas, ngomongnya gagap. Oh iya? Tapi saya harus tetap sekolah, harus ujian. Karena itu kan ujian. Oh iya. Ya kan itu ujian semua itu. Itu ngomongnya terbata-bata dan itu saya tidak pingsan gitu loh. Saya berharap bisa pingsan juga kan. Belum pernah pingsan. Kayak apa sih rasanya gitu. Tapi itu saya benar-benar nggak bisa bernapas lebih dari 5 menit. Mungkin dalam ininya menarik napas sebentar, tapi berat sekali. Nanti dihembuskan tapi jaraknya mungkin panjang gitu loh, Mas. Nah, itu seharian saya tuh ini gagap ngomongnya. Itu udah terbata-bata, ngomongnya terbata-bata. Gagal ngagetin terus gagap ya jadi. Dan itu Tuhan kaget sendiri. Hukuman Tuhan itu. Jadi kaget sendiri ya. Itu menyedihkan itu, Mas. Jangan dicontoh ya. Tapi saya kira yang lain juga punya kekonyolan yang jauh lebih dahsyat sih. Momen-momen begitu. Lanjut, Bang. Aku banyak skip. Apa ya puasa aku tuh. Aduh, apalagi ya yang seru ya di puasa itu ya. Asmara subuh sih, Mas. Gimana tuh, Bang? Itu kan di awal-awal subuh puasa biasanya kan masih rajin kita keluar rumah kan, subuh salat subuh, keluar. Nggak tahu juga bagaimana ceritanya. Biasanya kita jalan bersama itu ke satu arah gitu. Jadi dari kampung lain, kampung mana berkumpul di satu titik tertentu gitu. Rame banget. Yang punya pacar ya bawa sarung, nanti mereka nyuri-nyuri kesempatan juga sih berpeluk-pelukan di dalam sarung. Itu seru, Mas. Bisa kenalan juga dengan ini ya tetangga kampung, iya. Jadi mungkin adik kelas di sekolah tapi nggak akrab, godain atau biasanya apalagi di bulan puasa kan banyak yang dari rantau pulang kan, nah, dia bawa anak gadis, atau bawa anak cowok gitu ya, yang cewek-cewek yang senyum-senyum ke dia kan, gitu. Itu ya seru sih itu kalau subuh. Nah, terus kalau tadi saya cerita ya di awal-awal puasa kami biasanya tidak pernah belanja makanan berbuka gitu, tapi biasanya sudah minggu kedua biasanya itu sudah mulai di pasar rame. Biasanya di tempat saya itu yang khas tuh ini, Mas, semangka. Rujak semangka. Gimana itu? Enak banget. Semangka dihancurkan. Di es, terus dikasih pemanis gitulah. Wah, itu salah satu menu favorit itu. Kayak kelapa muda lah di sini. Kalau atau cendol gitu, wah enak. Di sana semangka. Semangka itu salah satu yang favorit itu, Mas. Dan baru, nah biasanya dulu saya kecil itu gini, Mas, es batu itu kan susah dicari tuh. Jadi dulu ada pakai becak orang tuh jalan naik becak, bukan jalan, naik becak. Es kotak gitu. Es batangan gergaji tuh, kayak gergaji. Oh, iya. Ya, terus dikasih nanti es baloknya itu dikasih itu loh, Mas, gabah. Biar tidak cepat mencair kan? Aku juga dulu pas puasa jualan es batu, Bang. Wah, jadi ini jualan es kan ini kan sebenarnya keluargaku tuh ini jualan es lilin itu loh kalau pas hari-hari biasa. Itu jangan-jangan kamu yang bikin es lilin, Kang Mas. Terus pas lagi bulan puasa tuh kami ganti jadi bikin es batu.
Karena waktu itu kan nggak banyak Keras yang punya lilinnya ya? kulkas kan. Oh, kamu udah punya kulkas ya? Freezer, Oh, beli freezer. second. Iya, canggih ya, modern. Karena ini kan untuk modal usaha kan. Itu jualan es batu kami. Biasanya tuh kalau hari biasa ngedrop es lilin itu pagi-pagi. Karena bulan puasa ngedropnya sore tuh. Itu sambil jalan-jalan. Oh, kamu keliling? Keliling naik sepeda biasanya. Jadi keliling teman. Kenapa? Enggak, itu ngedrop ke warung-warung. Oh, nitip di warung. Nitip di warung. Itu tuh ini kalau masuk termos enggak tuh? pakai termos. Jadi sekali jalan tuh biasanya bawa 4 termos di stang kanan 2, stang kiri 2. Itu rasanya tuh ini kalau pas bulan puasa yang tak inget tuh. Teman-teman tuh sore udah pada mandi, udah pada habis ke masjid, udah main kemana. Aku masih jualan es batu tuh keliling. Seru. Itu ngabuburit versiku mungkin ya. Iya. Mungkin itu ya banyak tapi, skip. Nah, kalau saya masih awal-awal tuh es ini Mas, es balok yang dibikin di mata air itu loh biasanya, es balok gede itu loh untuk es ikan biasanya itu. Yang gede itu dan keras sekali esnya. Itu berarti dia akan motong-motong gitu. Dia motong pakai gergaji tuh, selalu ingat tuh belinya berapa? 200, 100, dipotong-potong dibagi-bagi. Itu gimana ngukurnya? Kan dia punya ini standar sendiri lah mereka tuh berapa. Jadi biasanya dipotong dulu. Kalau misalnya 100 setengah kayak gitu. Tapi gede esnya. Jadi kayak kotak, kayak bata itu loh. Gede kan. Nah, biasanya gitu. Terus lama-lama ya ada yang punya kulkas. Terus baru mulai jualan depan rumah biasanya dia. Jualan itu es mangga itu tadi. Enggak, taruh depan rumah es batu. Es batu. Kalau es mangga tuh enggak ada jual, orang bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri. Itu kalau dibeli itu diketawain orang lagi tuh kita. Itu es batu. Itu sore ya, kayak kita sore anak-anak tuh. Terus ada yang jualan juga, mulai jualan. Kan tempat saya ada jualan keliling tuh Mas. Jualan kue, onde gitu. Dia diteriakin gitu. Lapek bugi gitu. Apa itu? Makanan. Aku juga gak tahu namanya. Pokoknya dia istilahnya menjojo itu apa? Berkeliling gitu. Jualan berkeliling. Tadi apa pertama onde-onde? Ya, onde-onde. Keren onde mande. Itu orang Padang tuh. Orang Padang ya. Namanya tetap onde-onde ya? Onde-onde tapi bukan klepon itu Mas. Klepon onde-onde sih. Apa sih? Tapi maksudnya onde-onde di sini berbeda dengan onde-onde di sana. Di sini kayaknya klepon Mas. Di mana? Di sana. Di sini namanya klepon itu onde-onde itu. Kayaknya. Onde. Yang ada isinya itu loh di dalam. Warnanya apa? Ijo gitu enggak? Ijo. Iya itu klepon kalau di sini. Di sini kan onde-onde kan yang kecil-kecil kacang ijo. Beda kan? Ada wijennya. Wijennya ya. Iya. Itu onde-onde. Onde-onde terus macam-macam makanan. Kalau itu banyak Mas, varian makanan muncul itu banyak sekali kalau di bulan puasa itu. Dan semua enak kan. Makanan yang paling enak di bulan puasa kan yang berminyak. Ya kan? Yang air-air gitu, yang ada esnya. Seger ya. Kalau sekarang di WhatsApp kan sering sekali kita dikirimin gambar-gambar. Yang menyebalkan itu kan. Atau di Facebook posting ini makanan minuman mereka kan. Godaan terbesar itu ya minuman sih kalau bulan puasa ini. Apalagi yang minuman keras. Itu minuman keras tuh ini kalau kita nonton di HP itu tadi loh dikirimin orang-orang keras kan minuman. Kan gak bisa diminum kan. Es batu yang dijual tadi juga minuman keras itu. Tapi sekarang ya tradisinya bergeser juga ya, es batu semua orang bisa bikin es batu. Tuh. Iya. Mulai inilah bergeser juga mie sirup segala macam ada. Kami nggak punya mie sirup. Iya. Aku tuh kemarin sempat ini ngobrol kan beli sirup tuh. Sekarang tuh kan ada sirup macam-macam, ada rasa melon, ada banyak lah ya, ada leci. Aku dulu tuh zaman kecil taunya sirup tuh cuma ini orange squash sama ini loh koko pandan. Cuma dua itu aja taunya sirup tuh, nggak ada yang lain tuh. Sekarang banyak sekali ya. Variannya banyak sekali sekarang tuh. Iya. Sirup ini. Saya juga nggak biasa sirup Mas, kami nggak biasa itu. Nggak terbiasa dengan sirup. Misalnya sekarang pun ada tapi tidak masuk. Kita ini ya paling dicampur sirup sekarang itu paling pengganti pemanis kan. Gitu. Kalau dulu tuh ini sirup karena itu kan
ya PNS lah ya. Bapakku tuh PNS, jadi kalau misal pas mau lebaran aja tuh ada sirup tuh. Apa namanya tuh? Bingkisan kali ya. Itu tuh ada sirup orange, terus ada biskuit yang bapaknya nggak ada. Ya, kongguan. Iya. Saya tahu tuh kongguan buat ininya, kotaknya, tapi nggak pernah tahu isinya. Isinya ini tuh. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya, kacang isinya. Ini mungkin peyek ya, bisa kacang, bisa kue apa gitu isinya. Dan kita juga malah suka isi yang itu sih ketimbang yang ini kongguannya ya. Karena tiba-tiba kalau ada sekarang roti kongguan di lebaran gitu misalnya, ya kita merasa aneh aja makan roti gitu. Biskuit ya, makan biskuit itu biasa aja ya. Biasa aja, jadi aneh malah. Udah karena itu bukan makanan kita gitu. Udah enggak kejutan lagi ya. Enggak kejutan. Kita enggak selalu suka biskuit, Mas. Kan kita enggak punya tradisi minum teh. Kami enggak punya tradisi itu. Teh, makan biskuit. Iya gitu. Wah, ningrat sekali itu, Mas. Oh iya ya. Ningrat itu. Aduh. Itu padahal hampir tiap pagi itu. Kami tidak, Mas. Dimulai dari yang berat, makan lontong kalau pagi. Terus nanti kopi, baru berangkat kerja, naik makan lagi yang banyak gitu, Mas. Ini ya. Kelas pekerja, Mas. Nah, kita ini kelas pekerja. Begitu. Ayo Mas, omongkan di bulan puasa ini, Mas. Apalagi yang belum kita omongkan di bulan puasa? Apalagi ya? Baju lebaran? Baju lebaran iya sih, selalu itu kayaknya selalu sih. Cuma ya yang seru penting ya? Ada lah. Seru ya. Itu pas hari mungkin hamin seminggu lah, itu orang ramai beli ke pasar ya, beli baju, beli celana. Kami juga beli sandal. Jadi biasanya orang yang secara ekonomi mampu ya dia bisa beli baju 2 sama celana ya. Sepaket gitu 2. Kalau enggak ya satu lah. Biasanya baju lebaran ini setelah habis lebaran enggak boleh dipakai lagi. Iya sama itu. Tahun depan. Jadi hari kedua baru pakai baju yang tahun kemarin gitu. Iya sama begitu. Mirip. Terus ini muncul itu apa namanya? Merek-merek aneh itu loh. Ada misalnya sandal tuh Xiaomi. Enggak, belum. Xiaomi belum ya. Sandal apa? Careful misalnya. Careful ya. Terus apa ya? Carcel, Carville atau apa gitu tuh. Itu kadang aku ngamatin kayak gitu tuh. Iya. Kalau yang sandalnya ori, wah orang kaya nih. Kaya. Iya. Kalau saya ini tuh pernah cerita kayaknya saya, Mas. Apache, kamu nggak tahu kan itu sandal Apache. Jadi enggak semi kulit gitu, Mas. Itu biasanya ini remaja-remaja sih, remaja laki-laki dia pengen punya Apache gitu. Itu aja dipakai ya itu pas lebaran aja, seminggu lebaran. Terus disimpan lagi, dipakai lagi tahun depan gitu. Karena atau itu memang, kalau kan dipakai pas buat ada acara apa ada acara penting. Nah, mereka selalu bilang ini awet, kuat karena memang pakai sekali kan. Setahun sekali. Iya sih. Apache itu mahal kayak. Itu memang saya sandal paling mahal itu di kelasnya. Mungkin ada yang tahu, mungkin Apache gitu. Apache ya, baru denger aku. Itu dia kulit gitu, Mas, ada kulitnya katanya. Coba tak lihat. Cuma karena saya nggak punya selera dalam berdandan sih, jadi saya nggak punya keinginan punya Apache. Tapi sih. Pernah punya nggak, Bang? Nggak pengen. Nggak pengen. Kirain pengen. Itu sama kayak jam tangan, Mas. Teman-teman punya jam tangan kadang-kadang kan. Wah iya tuh. Iya. Dan sampai sekarang saya masih menemukan teman yang memakai jam yang tidak menyala gitu loh. Serius itu. Karena mungkin ininya ya, karena dia terbiasa enak pakai jam mungkin ya. Nah, saya tuh geli sih menaruh barang begitu di tangan gitu. Ini yang nggak nyala gitu ya. Ada ini nggak nyala juga. Oh iya. Nyala dong. Nyala cahaya itu. Iya sih. Nah biasanya kan jam yang ini, Mas. Kan mereka jam yang ini apa analog ya. Iya. Biasanya standar mereka Alba KW. Alba terus sama ini Seiko. Iya yang kayak gitu. Tapi yang apa yang talinya rantai ya. Itu banyak tidak menyala tapi dipakai gitu untuk gaya aja. Gitu. Aku nggak ngamatin sih itu. Ya, ngamatin juga ya. Nggak ngamatin. Saya nggak ngamatin tapi ada. Gitu. Karena apa ya, saya nggak terlalu suka itu. Tapi memang apa modis kan. Orang yang modis kan memang begitu. Ya sama aja kan dia pakai kemeja. Itu kan penampilannya gitu kan, kemeja, celana ini ya. Kalau nggak jeans. Iya. Pokoknya sandalnya Apache lah, Mas. Apapun atasannya, bawahnya Apache. Kotak-kotak. Gitu.
Itu. Jadi ya kayak Pak Jokowi di periode awal lah, kotak-kotak. Itu ini balik lagi kelas pekerja. Oh iya, kelas pekerja. Flanel kan. Udah ketemu belum? Coba cari sandal Apache. Ada nih tadi. Nggak tahu sih. Bener apa enggak? Coba lihat. Kita yang lain juga boleh melihat. Kayak gini. Bukan. Beda. Bukan, iya. Kayaknya udah enggak ada dia. Ini Apache nih mereknya. Iya, tapi kayak gini, cuma dia satu tali aja. Oh. Enggak. Nanti tak carikan, tak kirimin. Itu kayaknya juga enggak nasional deh itu tuh. Bukan Indian jangan-jangan. Coba Indian. Ya kan sama-sama mirip Indian. Coba kan sama-sama India. Suku di Amerika, Mas. Coba Indian. Kayaknya Indian bukan Apache. Saya salah jangan-jangan. Coba cepat, Mas. Biar enggak malu nih, Mas, di podcast ini, Mas. Salah nama jangan-jangan. Indian mungkin. Kalau enggak Apache, Indian lah, pokoknya gitulah. Udah, enggak usah dicari. Kayaknya iya deh nih. Indian. Jangan lihat jam dulu, Mas. Enggak, aku lihat ini nyambung enggak? Ini bukan nih. Nah, yang kayak gini ini. Indian. Maaf ya, teman-teman tadi yang saya salah menyebutkan ya, kalau masih ada yang mendengarkan sih. Mahal saya salah ya? menyebutkan. Mahal. Sekarang berapa harganya? 500-an. Oh, berarti tahun-tahun itu juga mahal, Mas. Tuh. Oh iya. Itu dia pakai paketnya pakai kiwi, Mas. Semirnya ya. Semirnya. Itu satu-satunya orang di kampung saya punya semir ya, selain guru ya. yang punya sandal India gitu. Oh iya. Jadi ada dua profesi itu. Guru PNS dan orang yang punya sandal Indian. Itu. Boleh nih lebaran besok pakai sandal Indian ini. Lebaran itu biasanya, Mas. Keren. Itu anak muda biasanya. Oh, konvoy kami juga ada, Mas. Oh iya. Konvoy. Jadi konvoy itu pas Balimbangu tadi itu. Di episode sebelumnya kan kita cerita soal Balimbangu. Padusan itu ya. Itu kita biasanya konvoy ke sungai mana gitu. Itu rombongan tuh rame-rame pakai L300. Itu diisi di belakang, kadang full musik itu. Ini aku kalau tempatku kayaknya nggak ada sih, cuma aku nemuin kapan itu di Boyolali ya. Itu tuh mereka ke tempat ini pemandian tuh cukup jauh lah. Gading Boyolali. Lanjutannya apa? Aku nggak tahu. Itu dia kayak mereka kayak gitu sih. Ada ya. Itu jauh padahal mereka nggak cuma nggak cuma orangnya yang pergi, jadi mereka bawa karpet masjid, bawa apa macam-macam dibersihkan semuanya. Masa lalunya juga diangkut tuh, Mas. Dibersihkan, dibawa balik atau ditinggalin itu. Iya. Dibawa lagi tuh masa depan. Iya, itu biasa kami juga gitu. Tapi itu remaja-remaja gitu biasanya. Iya, yang punya pasangan bawa kamera sustel. Oh, Tustel. Sustel tuh ini. Bukan, sustel tuh ini apa, anak kecil nggak bisa ngomong R. Oh. Sustel. Iya. Tustel ya. Tustel. Ya, isinya 36 kan? Iya. Yang sering hangus. Tustel. Kodak. Itu ada ketua panitia misalnya kan, dan foto paling banyak ya ketua panitia. Ini fotonya panitianya yang paling banyak. Gitu. Jadi kita dapat apa ininya negatifnya. Klise sih namanya. Klise. Jadi lihat dulu, diintip-intip dulu, ada saya nggak di sini. Saya ambil ini gitu. Dititip cuci. Oke deh. Apa kenapa, Bang? Oh, nggak apa-apa. Klise tadi tuh. Ya, klise lah. Klise aja. Klise itu nggak klise itu? Apa, Bang? Itu anak kecil ngomongin penyanyi. Gak bisa ngomong R ya. Klise. Lagu-lagu klise kan bagus. Gitu, Mas. Oke dah. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Jadi satu sesi lagi lah kita ngomongin bulan puasa ya. Jadi begitu dulu lah ya, teman-teman ya. Kok teman-teman? Oh, Bro Dansi. Iya. So ya lupa. Lupa. Oke. Dimatikan Mas Tole. Jadi kita ketemu di kita jumpa lagi episode selanjutnya di podcast apa namanya? Oke, bersama Tole dan Koto. Oke. Matikan.